Andes Asri Panani, Magister Sains. Kemudian kami hormati juga Pak Kabid Perpustakaan Layanan. Ya, iya, oke. Kabid Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Teman-teman ketua daerah, ketua wilayah Sulawesi Indonesia, GPMB se-Indonesia, kemudian juga ketua Sulawesi Utara. Kami melihat sini ada Bapak Aloysius Barahamin, Ibu Elsia Mangari, dan teman-teman yang lainnya. Kami juga hormati Pak Raymond Katuuk sebagai Sekretaris Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Provinsi Sulawesi Utara, dan yang sangat kami bersama dengan kita dalam room pada malam ini. Sangat bersyukur sekali kita boleh saling menyapa kembali ya. GPMB Sulawesi Utara, bincang cerdas GPMB Sulawesi Utara ini seri yang kedua, dan pada malam hari ini kita dengan tema yang berbeda dari hari kemarin, di minggu kemarin, pemasyarakatan minat baca jelang masa endemi. Oke, sekali lagi kami atas nama pengurus wilayah menyampaikan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan pada harapan senantiasa kita semua sehat, dan apapun yang kita boleh dapatkan pada malam ini akan memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Dan kami akan meminta kesiapan doa ini dibawakan oleh Ketua Daerah GPMB Sulawesi Utara, daerah Bapak Aloysius. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mengawali dengan doa dan izinkan membawa dalam doa agama Protestan. Mari kita sehingga malam ini Tuhan kami boleh jumpa dalam bersamaan dan kegiatan ini. Tuhan menyertai akhirnya kita dalam puasa dan penyertaan doa kami Tuhan dalam Yesus. Amin. Pak Aloysius Barahamin. Baik, tema bincang cerdas yang signifikan dan mencerahkan bagi masyarakat umum terkait inovasi-inovasi yang penting dan diimplementasikan mengantisipasi siklon endemi yang nanti ataupun sedang masyarakat Indonesia jalani, lebih khusus untuk Sulawesi Utara. Dan ini merupakan hal yang sangat menunjang program nasional dengan adanya literasi numerasi yang menuju pada asesmen nasional. Baik, untuk kesempatan malam ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf sebelumnya. Kami akan menyampaikan beberapa hal penting terkait jalannya webinar pada malam ini. Jadi kami mohon perhatian dari Bapak Ibu, teman-teman GPMB, teman-teman partisipan yang sudah hadir pada dalam room malam ini agar boleh mematikan sesi berikutnya. Kami akan memberikan kesempatan pada partisipan dalam webinar ini untuk ada sesi tanya jawab dalam bentuk fleksibel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tegang, apapun yang menyangkut materi yang kita boleh Bapak Ibu tanyakan ya. Oke. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, beliau juga sekaligus sebagai minat baca
baca di Sulawesi Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Asripandani, MSI. Dengan hormat dan kasih, disilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izin dan perkenan bisa bertemu dalam bincang-bincang cerdas bias yang digagas oleh Ibu. Kesyukuran ini kita saling kenal satu sama lain di forum yang terhormat ini. Saya mohon maaf lagi di perjalanan ini sudah di Bonto ini pas di rumah makan. Jadi saya mampir sebentar mengopi Pak Christian. Mantap. Yang saya hormati Pak Dr. Terandus Arnold Poli, SHMHP, MHP sebagai bergabung, tapi sudah itu beliau melanjutkan tugas. Saya hormati Pak Dr. Terandus Cahyo Suprayogo MSI, Ketua Umum Pengurus Pusat GMP. Saya hormati Ibu Stella Watak, juga beliau Duta Literasi Nasional, Koordinator TPLD Sulawesi. Begitu semangatnya, yang juga jadi mitra Perpustakaan Provinsi Sulawesi Utara. Saya hormati Ketua GMP daerah se-Sulawesi Utara dan bahkan ada yang bergabung di luar Sulawesi Utara. Saya belum bisa menyapa satu-satu. Bapak pejabat yang sempat hadir di sini, baik lintas perpustakaan sempat hadir. Ada Ibu Kepsek ini yang hadir juga pada malam hari ini, serta seluruh peserta yang mengikuti bias bincang cerdas pada malam hari ini. Kalau kami mengistilahkan bukan bias, bukan di sana, tapi ngopi, ngobrol pintar, bincang cerdas ya. Tema yang diangkat ini, saya pikir ini sangat kontekstual tentang gerakan inovasi pemasyarakatan minat baca jelang masa endemi. Dalam situasi sekarang semua sudah memahami bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi hampir mengkooptasi semua aktivitas kita semua. Baik aktivitas sosial, ekonomi. Sekarang mudah-mudahan di Sulawesi Utara dan bahkan di Indonesia, pandemi ini sudah mulai kita berharap sudah menurun, sehingga ke depan ini nanti bisa saja kebijakan pemerintah pusat, karena beberapa negara telah mendeklarasikan negaranya bahwa mereka tidak lagi pandemi tapi sudah mengarah endemi. Tinggal flu biasa saja, flu biasa.
Tapi kalau kita di Manado dan di khususnya sensitif ya. Nah, ke arah endemi ini tentu ini upaya kita semua yang saya hormati. Saya di forum ini bagi kita semua saya Islam ya, juga dalam Al-Quran itu disebutkan awali dengan ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, diajarkan semua untuk membaca, sehingga membaca ini menurut saya setuju tadi tidak lagi program tapi ini gerakan. Kalau program tentu dia secara struktural, secara pemerintahan lah katakan, tapi kalau yang namanya gerakan ini adalah sesuatu yang tumbuh muncul dari kesadaran pribadi masing-masing, kelompok, komunitas, organisasi, bahwa membaca itu penting. Nah, ini sebenarnya dalam rangka kita meningkatkan membaca ini, kalau bisa diramu dalam sebuah kali Sulawesi Utara ini, antara lain muatannya adalah kearifan lokal masing-masing. Tetapi sebenarnya menurut saya gimana kita nanti mempermula wujud membangun mulai kurikulumnya dari sekolah. Coba kita membayangkan, Ibu Vence dan para peserta sekalian, kita mencoba mengkomparasi dengan Jepang, ya, dengan Jepang. Ya, mau di kereta, mau di rumah makan, mau di tempat ruang publik, kecuali dia tidak ada kesempatan untuk dia duduk. Saya mempantung di gantung tangan itu di kereta api, lihat masyarakat Jepang atau berbicara yang tidak berguna, mereka semua menghadapi buku untuk membaca, dan bagi mereka mengganggu mereka senang membaca itu adalah juga bagian melanggar ketentuan di sana. Coba bayangkan Ibu Vence dan teman-teman, ada sebuah perguruan tinggi di Jepang, namanya Universitas Ehime di Jepang. Ketika kami masuk di perguruan tinggi itu, seolah-olah, coba kalau kita di kampus, beberapa kampus kalau kita masuk di kampus, ada kelompok mahasiswa yang, tapi di Jepang itu saya mencoba mencontoh salah satu perguruan tinggi Universitas Ehime itu, ketika kita masuk tidak ada aktivitas, ada orang di luar apa semua. Ternyata semua baru itu kelihatan, oh inilah mahasiswa yang begitu banyak, ribuan mahasiswa yang ada di sana. Tetapi mereka jalan itu, ya, mereka jalan menuju mengambil sepeda itu untuk pulang, tapi di jalan itu masih mereka lagi sementara membaca. Saya bayangkan apa ini? Ya, kalau di mana-mana paling tidak bahasa Manado kita orang Carlota bicara ini berbalik antara apa namanya, nampak saya boleh berkesimpulan begini, Ibu Vence, ini juga menurut saya adalah
ya. Bagaimana kita membangun ya, bagaimana kita membangun, apakah di bangku sekolah, apakah pendidikan di rumah. Kalau menjadi kebudayaan, kita begini, Ibu, mungkin kalau ada yang bisa masih sekolah kelas 1, kelas 2, belum diajarkan untuk bagaimana tahu menulis dan membaca. Mereka itu dididik untuk kejujuran, disiplin, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Indonesia, mohon maaf, untuk kelas 1, kemudian anak itu sudah pandai membaca, sudah pandai menulis, yang diberi rewardnya itu adalah gurunya, bahwa hebat gurunya. Siswa-siswanya sudah bisa menulis, sudah bisa bangun duluan ketika sekolah itu bukan membaca dan menulis, tapi dibangun itu adalah kulturnya, karakternya, budayanya, dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, karena saya lihat orang Jepang 2 kali, saya sempat lihat orang Jepang beberapa tahun yang lalu, di mana-mana mereka itu akrab dengan buku, akrab dengan buku, di kereta, di mobil, di mall, kalau tidak ada kegiatan apa sama mereka dengan buku. Kita provinsi, saya lagi mengamati setiap hari itu berapa pengunjung ya, berapa pengunjung siswa-siswa masyarakat umum yang berkunjung di perpustakaan. Tetapi variabel juga untuk juga otokritik bagi kita orang perpustakaan, perbaiki fasilitasnya, bukunya yang kontekstual, bukunya yang terkini, pelayanannya yang bagus, sarana prasarana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya menurut saya Ibu Pence, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membangun kultur masyarakat kita, entah dimulai dari sekolah dasar, pendidikan apa, itu mungkin yang diletakkan kita. Selanjutnya Ibu Pence dan Bapak sekalian, menurut saya di Provinsi Sulawesi Utara tidak cukup hanya ada di pundak para pemangku kepentingan di perpustakaan. Perpustakaan khusus tidak cukup hanya di situ. Tetapi menurut saya adalah penguatan asosiasi, termasuk GMP ini. Penguatan forum, supaya apa yang dilakukan oleh asosiasi, oleh lembaga-lembaga stakeholder ini sejalan dengan pikiran, kebijakan juga oleh pemerintah provinsi, termasuk perpustakaan provinsi sebagai pembina. Terakhir menurut saya adalah kita kesan orang bahwa perpustakaan itu tempat menghitung, menganalisa, dan lain sebagainya. Tetapi paradigma perpustakaan sekarang sudah lebih sosial. Jadi orang membaca itu sudah pada praktek apa yang harus, pemberdayaan. Orang membaca buku sesudah itu pemberdayaan seperti ya, mentransformasi lebih ke arah inklusi sosial, lebih pada kalau dia membaca buku tentang bagaimana dia harus mampu mempraktikkan bagaimana menanam apa namanya akses pemasaran jagung dan lain sebagainya. Kita sudah lebih ke arah
koordinator semua kekuatan asosiasi dan lain sebagainya. Terakhir menurut saya, ya lebih banyak penguatan atau tempat-tempat tertentu perlu ada pojok baca ini tapi harus dapat saya dapat sampaikan pada pertemuan malam hari bagaimana membangun kultur untuk membaca itu. Tapi yang terakhir Ibu Vence mungkin jadi bahan diskusi kita. Apakah orang bisa berkembang ini, orang bisa membangun ekonominya, orang bisa membangun kulturnya, orang bisa membangun masa depannya. Orang bisa membangun masa depan lewat investasi pendidikan. Pertanyaannya ada dua. Apakah kita dibangun keterampilan? Karena ada orang berpendidikan tapi tidak terampil. Saya beri contoh misalnya. Orang di bengkel misalnya. Hanya karena talentanya, dia mampu menciptakan lapangan kerja. Dia tidak berpendidikan. Tapi dia bisa. Tetapi ada juga orang tidak terampil, tapi dia berpendidikan. Bisa memberi jaminan masa hidupnya. Ini dua kutub yang saling berbeda atau saling mendukung yang boleh kita diskusikan pada malam ini. Selamat malam Pak Cahyo, mohon maaf. Salam di tempat ini hadiran. Selamat malam Pak Kepala Dinas. Ya, CPMB ini Ibu Vence ini sebagai ketua wilayah selalu mengkonsultasikan dengan kami dan selalu memberikan dukungan di Provinsi Sulawesi Utara. Terakhir, saya dapat sampaikan bahwa dalam waktu dekat bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional, kami melakukan pengukuhan Bunda oleh Kepala Perpustakaan Nasional. Sesudah itu, Bunda Literasi Provinsi Sulawesi Utara akan mengukuhkan Bunda Literasi Kabupaten Kota yang ketua-ketuanya adalah hampir. Sesudah itu acaranya dalam rangka memperkuat juga literasi, Perpustakaan Nasional ini kerjasama dengan beberapa Pemda, Bupati, dan ada 12 rektor perguruan tinggi di Sulawesi Utara akan melakukan Memorandum of Understanding. Dalam hal juga kaitannya untuk memperkuat literasi di Provinsi Sulawesi Utara yang muaranya terakhir dalam hal peningkatan sumber daya manusia di Sulawesi Utara. Misi pertama di Sulawesi Utara itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Dan ini adalah kerja bersama gerakan pemasyarakat minat baca yang ada di Sulawesi Utara. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Salam kenal Pak Cahyo. Mudah-mudahan forum ini terpelihara, bahan diskusi untuk kita. Dan sambungan lagi tadi, mudah-mudahan dalam waktu tanggal 22 juga itu kehadiran Kepala Perpusnas, selain pembuahan Bunda Literasi, MOU kita juga akan melakukan talk show
yang nanti akan dihadiri oleh Kepala Perpusnas, anggota Komisi 10 DPR RI, kemudian Ketua Bunda Literasi dalam hal ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Yang nanti kami berharap kurang lebih 5.000 partisipan dalam kegiatan itu, baik itu lewat virtual, offline maupun online. Ini yang dapat saya sampaikan. Salam kenal untuk kita, dan mudah-mudahan kesempatan berikut kami juga bisa berpartisipasi untuk bisa berdiskusi pada forum ini. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada teman-teman saya ini dari ada juga kepala-kepala perpustakaan kabupaten kota yang saya juga ikut digabungkan malam hari ini untuk bisa dalam rangka meningkatkan wawasan kita semua. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Kadis, Dr. Asri Panani yang sudah memberikan sambutan luar biasa sekali buat webinar kita yang seri kedua. Tetapi mohon maaf sebelumnya Pak Kadis, di awal webinar kami yang pertama kami belum siap menghubungi Pak Kadis karena kami masih memuji pertama dulu apa nanti di webinar kedua kami undang, dan puji Tuhan di webinar kedua ini Pak Ketum sendiri yang memang sudah sangat bersedia untuk hadir, dan motivasi yang luar biasa buat kami GPMB yang ada di Sulawesi Utara, ngurus yang ada di daerah kabupaten kota. Terima kasih juga kehadiran dari teman-teman dari perpustakaan Pak Cahyo yang sudah hadir. Kami tentang literasi pada umum kita pada saat webinar kami akan share ke dinas perpustakaan provinsi maupun Indonesia. Dan boleh diinformasikan ke forum bahwa khusus untuk grup gerakan pemasyarakat di Facebook yang namanya Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Teman Tanah yang sama branding. Untuk tidak menunggu lama, kami sambut Pak Cahyo, namun sebelum ketemu kita malam hari. Ini nama lengkapnya adalah Dr. Tahun 69. Tetapi kalau kita melihat ini bukan usia kelahiran tahun 69, berliterasi ya. Oke. Telepon 19 boleh @gmail.com. Menikah, maaf, ada dengan adalah sebagai motivator minat baca keluar sampai sekarang. Beliau juga pendidik
pendiri pegiat Komerang, ya, direktur fasilitator minat baca perpustakaan 17, kemudian pengurus pusat GPMB tahun 2005, pengurus pusat GPMB sehingga periode DM, dan pendiri beberapa, wow, ini kalau mau dibaca beliau, oh ya, ini ada prestasinya, beberapa prestasi bercerita dalam workbook ya, akademikian, dalam Seswapres dan Kemenpan dan RB Education Grant tahun peneliti ilmu riwayat pendidikan beliau, kemudian SMP tahun 85, administrasi, jurusan administrasi negara, ilmu pemerintahan umum, Universitas 1992. S2 Visipol, jurusan administrasi Jakarta, S3 program publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Beliau merupakan dosen di STIA, sekolah sampai 1996, Marga Probolinggo, dosen via Universitas Brawijaya Malang, kemudian dosen Universitas 17 Agustus Jakarta. Tahun 1999 hingga sekarang merupakan pelatih dan bimbingan dan pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah, analisis 2014 tentang pemerintahan daerah, penyusunan Renstra daerah, manajemen pelayanan publik, standar pelayanan minimal SPM, dan kemudian waduh, ini ada jabatan penelitian, sekretaris pemerintahan Departemen Dalam Negeri pada program kerja 1000, kemudian Dewan Redaksi Ilmiah pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, dan wow, banyak sekali. Terakhir, program profesi ke Pamung Praja IPDN Kemendagri tahun 2019, kemudian Wakil Direktur Administrasi Umum Program Profesi Pamung Praja IPDN Kemendagri tahun 2020. Ini ya, ini riwayat pekerjaan dan jabatan. Alangkah baiknya kita akan olehnya, kami silakan Pak Cahyo. Terima kasih Bu Vince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Tentu yang pertama-tama, saya secara pribadi gerakan pemasyarakatan minat baca mengucapkan terima kasih ya, karena diberikan kesempatan untuk berbagi. Karena kita sudah waktunya, memang ya, hidup kan cuma sekali ya Pak Kepala Dinas Perpustakaan ini, apalagi yang kita mau cari
biasanya kita hari ini insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua sudah lebih makan sesuap nasi, 2 suap nasi, bahkan mungkin sepiring 2 piring. Bahkan kita mungkin bisa jajan di apalah di apa ya, lain apa yang jadi kita kepada Allah yang Maha Kuasa, karena semata-mata dengan nikmat itulah kita sebenarnya memang dilahirkan, dijadikan kita sebagai pribadi dan juga sebagai makhluk sosial yang memang ya hari Sabtu besok yang mudah-mudahan tidak lupa Profesor Peter F. Carey yang sekarang jadi lebih bisa bahasa Jawa halus daripada saya. Beliau nulis buku itu untuk memberi manfaat. Ya, Bu Vince ya dengan teman-teman utara maupun kabupaten kota Pak, ini kan jamnya istirahat ya, tapi saya di yang bergabung itu rasanya hari ini adalah sesuatu yang insya Allah mencerahkan Indonesia. Apa namanya Bu Vince ini, saya memberi sambutan dulu. Memberi materi gitu ya. Jangan dan seterusnya. Iya, tidak apa-apa Pak. Bu Vince ya. Iya, siap. Asik saja, insya Allah kenangan sesuatu yang bahagia kan. Salam salam hangat. Kita harus naik pesawat kan mestinya dan seterusnya. Saya harus mampir PDN dulu kan begitu ya. Ini seandainya bukan karena pandemi, rasanya juga ingin lari ya. Karena Pak Dor IPDN luar biasa. Jadi Pak Abu Vince, Pak Kepala Dinas, Pak Direktur itu tidak sedang di rumah dinas saya yang di rumah dinas itu berkenan ya. Jadi memang sosok kita bisa berbaur dimanapun kita berada. Itu bersih ya kita semua ya Bu Vince dan Bapak Ibu semua. Ini saya menunggu sebenarnya Pak Arnold nggak ada ya Pak Dr. Arnold lagi? Iya, diinformasikan beliau dalam perjalanan karena ada dinas luar itu tiba-tiba. Iya. Oh, di Bandung ya. Baik, iya betul. Mungkin hadir tadi rapat. Iya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulut, Sulawesi Utara, Bapak Ibu semua yang berkenan ya pada kesempatan ini sharing, karena tadi Bu Vince sudah memperkenalkan kegiatan minat baca. Saya kira ini adalah intinya adalah salah satu komunitas juga ya, sebagaimana komunitas maupun pegiat antara kita ini istimewa atau tidak istimewa gitu ya. Artinya siapapun yang namanya sebagaimana tadi juga sudah disinggung Pak Kepala Dinas ya, untuk ikut bagaimana menggiatkan ya minat baca maupun tentunya literasi Indonesia dalam hal ini khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Kalau saya tadi mendengar paparan rasanya kita tidak sendiri ya Bapak Ibu semua ya. Terbukti ya, jauh-jauh saya
di sini utang bersaudara, apa bersaudara ya, katanya bahasanya gitu. Ya. Inilah yang melekatkan kita untuk kita bersama tadi, yaitu kita punya tanggung jawab untuk meneruskan the founding fathers kita ya, para apa namanya, bapak bangsa. Tapi sebenarnya kalau nanti kita pelajari, ada the founding fathers, ada juga the founding. Inilah pentingnya nanti membaca. Bapak Ibu semua, saya boleh panggil rekan-rekan gitu, Bapak Ibu semua yang di Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan sore hari ini, sesuai apa namanya ya, topik ataupun tema yang disampaikan Bu Vinca, kita ingin menyinggung peran dari GBM Minat Baca ini adalah salah satu komunitas atau satu komunitas yang diinisiasi Bapak Ibu semua oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, bersama para jurnalis, para penulis buku, kemudian oleh para pegiat Ikatan Penerbit Buku ya, IKAPI, di tanggal 25 Oktober 2001 Bapak Ibu semua. 2001 yang dirintis oleh istilahnya apa namanya, pejabat ya, Perpusnas waktu itu juga oleh Bunda Suprihati ya, kemudian ada yang sekarang masih menjabat, ada Ibu Woro, sekarang saya sama di Perpusnas Republik Indonesia sebagai Deputi pengembangan sumber daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, GBMB ini diresmikan oleh Pak Menko Kesra Yusuf Kala itu ya, sebagai Menko Kesra mewakili Ibu Presiden waktu itu, Ibu Megawati. Kalau saya mengutip ya, saya sebagai orang yang juga menjadi pengurus ya, Bu Vinca ya, tahun 2000 hingga 2019 waktu masih jadi Ketua Biro Kerjasama, kemudian menjadi Ketua Umum di 2019, adalah kalau saya mendengar dari para presiden itu bersama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, intinya adalah Perpusnas saat itu menginginkan ada partner yang kalau kita bicara kalau apa forum atau wadahnya itu adalah semacam apa ya, waktu itu juga mungkin belum terlalu tren ya dikenal dengan istilah komunitas, istilahnya ya forum lah yang bisa bergerak sehingga mendampingi Perpustakaan Nasional sebagai lembaga non kementerian yang justru merupakan lembaga yang secara fungsional membantu presiden dalam merumuskan, membuat kebijakan terkait tentu pengembangan sumber daya perpustakaan, terkait pengembangan minat dan menjadi satu pengetahuan bersama bagi kita semua. Karena mungkin bagi Bapak Ibu akan mungkin ada yang mendengar, kok tidak sesering ya kita mendengar nama misalnya Taman Bacaan Masyarakat ya, atau TBM teman-teman menyebutnya ya, di tahun 2005 yang merupakan inisiatif dari Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, di 2005 melalui yang namanya PKPM ya, yang namanya apa, PKPM ya, program ada di sana, sehingga muncul kemudian yang namanya TBM, Taman Bacaan Masyarakat, yaitu di sana ada kampung literasi dan seterusnya. Meskipun ada juga KBM yang notabene kalau di provinsi kabupaten kota melalui dinas pendidikan ya Bapak Ibu semua. Nah, ini setidaknya ataupun profil dua di antara komunitas yang ada di negara kita ini yang concern dengan yang kemudian literasi adalah bahasa kita yang luas. Bapak Ibu semua mohon izin, poin yang kedua kemudian adalah GBMB ini sebenarnya sebagai satu gerakan
ya, Republik Indonesia, ya, kemudian juga Deputi 2 khususnya yang membawahi pengembangan sumber daya perpustakaan. Di situ ada 2 sumber daya perpustakaan, kemudian yang satunya adalah pengembangan budaya baca, ya. Pengembangan budaya baca, ataupun kalau menurut undang-undang pembudayaan kegemaran membaca. Bapak Ibu semua, ini mungkin sebagai satu perkenalan tentang GPMB, sehingga mudah-mudahan dengan itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulut maupun nanti Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kota Sulut walaupun belum sempat awalnya mungkin belum mendengar nama GPMB sebelumnya, dan memang ini tugas yang hitung 2021 yang lalu, ya, pengurus pusat GPMB pada umumnya dari kebetulan mantan para pejabat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Ibu semua. Baru pada tahun 2019 itulah kami sebagai salah satu pengurus yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan dari teman-teman seluruh Indonesia untuk diberi amanah dari lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya secara formal, ya. Kebetulan ya salah satu pendidik ataupun dosen di IP ataupun IPDN sekarang menyebutnya IPDN Kementerian Dalam Negeri, yang kebetulan memang concern sebelumnya saya dengan komunitas belajar yang tadi disebutkan Bu Vince. Tadi mohon izin tadi sebenarnya harapan kita disingkat ya Bu Vince. Iya, tidak masalah. Yes gitu ya. Jadi memang bahasa Jawa bahasa kami orang Malang ya, aslinya Malang, Jawa Timur. Saya ini sedikit ya poin ke SD di Kota Malang ya, supaya mohon maaf kalau kemudian dari sana kemudian ke sini ya, itulah Indonesia. Selalu mendengar ayah saya yang kebetulan di Humas Kota Madya Malang ya, di Kota Madya Malang Jawa Timur, itu selalu cerita begini. Wali Kota Malang yang sekarang putranya sempat jadi wali Kota Batu, namanya Pak Edi Rumpoko, sekarang ganti istrinya Ibu Edi Rumpoko ya tentunya. Beliau putranya Pak Sugiono, almarhum wali kota yang di zaman saya masih SD. Itu selalu cerita begini Bu Vince, itu loh ada kalau pas acaranya Pak wali kota, pas ada yang nyanyi, kalau bahasa kita organ tunggal ya, itu ada orang UI banget, ini orang dari mana sih? Ya karena waktu itu kan kita tidak semua orang bisa pergian pesawat ya zaman itu ya, kapal laut. Itu ada orang kayak boneka katanya ayah saya, itu masih itu saya ingat itu. Akhirnya saya lambat laun Bapak Ibu semua akhirnya baru mengenal kalau ternyata di Kota Malang itu sudah bertahun-tahun ada sejarahnya orang Sulawesi ya. Itu. Oh iya, saya iya. Kamanua. Istilahnya Kamanua. Iya, sama over dari atas. Ya, istilahnya Kamanua ya. Siap. Itu. Jadi dari sini paling tidak saya halo, apakah bagaimana? Pak Kadis adalah apa? Betapa okay. Inilah ternyata wawasan yang harus kita miliki. Saya membayangkan dulu kalau waktu SD ya, Pak Gadis, yang mungkin Bapak juga lebih senior lagi ya. Saya tidak menyangka kemudian ketika kita sudah dewasa kemudian bisa mengenal Indonesia, ada Sulawesi Utara, ada Minahasa Utara, ada Minahasa Selatan, kemudian daerah-daerah yang lain. Nampaknya inilah Pak Kadis yang menurut saya nampaknya literasi kita World Economic Forum itu memperkenalkan 6 literasi dasar ya Bu Vince dan teman-teman. Nampaknya kita juga penting yaitu memperkenalkan literasi Indonesia.
Literasi it means dalam artian literasi itu juga maknanya pengetahuan. Ketika SD kemudian hari ini bisa menggambarkan betapa ternyata negeri kita itu begitu luasnya, begitu multi etnisnya, begitu kita multi agama, dan inilah yang sebenarnya merupakan terus poin yang keempat tadi, karena saya tadi menyebut ada GPMB, ada Taman Baca Masyarakat, Bapak Ibu, sejauh penelusuran saya, terutama di akhir-akhir ya, terutama ketika tahun-tahunnya adalah di 2018 ya, semacam klimaksnya saya itu mendapatkan banyak teman yang memberi pengetahuan banyak hal ketika mendapatkan kesempatan undangan di festival Borobudur. Di situ bertemu arkeolog, sejarawan, filolog, dan seterusnya, semakin mengajarkan saya sebagai orang yang berada di administrasi negara, ternyata sebenarnya literasi kita itu bukan dimulai saat GLN, Gerakan Literasi Nasional di 2016. Kalau mengikuti buku pedoman itu, Gerakan Literasi Nasional itu 2016. Setelah 2015 dipandang negara Republik Indonesia itu berhasil pengentasan buta huruf sehingga mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Nah, namun kalau membaca buku pedoman itu kan terkesan seolah-olah gerakan literasi Indonesia kan baru 2016. Itu yang menurut saya sebagai seorang pembelajar itu yang membuat saya sedih. Ya, tadi cerita Kawanua saja yang waktu kulitnya berbeda dengan saya waktu itu saya memandangnya SD. Kulit saya selalu matang seperti ini misalnya. Nah, itu kemudian ternyata aparasi. Ya, sebelum saya nanti bicara secara teknis bagaimana membangun kerjasama yang tadi kata Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Perpusnas akan menempatkan Bunda Literasi dan seterusnya. Nanti di akhir ya, diingatkan Bu Vinca, saya adalah kembali, ternyata kita banyak yang memandang seolah-olah bicara literasi Indonesia itu seolah-olah ketika secara formal kita mendapatkan penghargaan UNESCO, ketika kita Kemendikbud mencanangkan gerakan literasi nasional, itu yang menjadi pencermatan saya sebagai seorang akademisi, dan kebetulan saya seorang yang concern dengan penelitian sosial dan humaniora. Saya mempertanyakan, sampai saya pertanyakan kepada salah satu seorang teman yang pertama kali saya kenal di Jakarta, yang dari Gramedia, namanya Mbak Melvi. Mbak Mel, apakah sudah banyak orang menulis tentang sejarah literasi Indonesia? Satu pengetahuan, satu buku profil yang dicetak oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melihat sejarah literasi Indonesia, catatannya adalah dimulai dari Balai Pustaka. Yang saya istilah bahasa Belandanya tentu saya harus membaca ya, dan kebetulan saya tidak belajar bahasa Belanda. Dari Balai Pustaka. Nah, kemudian satu literatur lagi dalam menyebutkan adalah ketika mulai ada pemberantasan buta aksara yang dicanangkan setelah proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya kalau kita telusuri ternyata literasi kita usianya lebih panjang. Di mana ada pencatatan secara tertulis yang disebut history itu. Nah, ternyata kemudian kita pelajari, betulkah bahwasanya kemudian masyarakat Indonesia itu literasinya rendah? Nah, disinilah pokok persoalannya, mudah-mudahan akan menjadi pemicu dan pemacu kita untuk mendiskusikan lebih jauh. Maka sebagai seorang peneliti, kemudian setelah saya banyak mendengarkan dari para arkeolog, para filolog, para antropolog sosial, ya, para sejarawan dan seterusnya, ternyata bahwasanya kita mempunyai catatan-catatan yang panjang. Ketika beberapa waktu yang lalu saya menerima teman-teman pengurus daerah GPMB dan Kepala Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Kaltim, akhirnya kan saya berkesempatan untuk jalan-jalan di koleksi langka, yang manuskrip itu saya belum pernah melihat fisiknya langsung, melihat Sutasoma, bahkan sampai salinan Lagaligo yang dari Sulawesi Selatan. Jadi Bapak Ibu semua, jadi kalau kita melihat
runtut bahwasanya ternyata sudah ada aktivitas tulis menulis, berarti ada aktivitas di mana di situ ada aktivitas membaca. Nah, di sini, dan ini yang menguatkan adalah para arkeolog ya. Saya sempat ketemu arkeolog ya, saya namanya lupa ya, para arkeolog dari NTT, dari NTB, karena NTB itu adalah terkenal ada manuskrip dari daun lontar. Ya. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang teman-teman di Bali yang Hindu, itu kalau pelajaran agamanya ternyata Junawiwaha dan seterusnya, itu ternyata mereka per keluarga itu menyalin, Bu Vince. Luar biasa kan? Kita tidak pernah menyangka kan bahwasanya mereka menyalin. Jadi ibaratnya ini kitab suci gitu ya, harus disalin supaya mudah dibaca oleh anggota keluarga. Jadi sebagian memang ada tulisan-tulisan itu yang berada di sekitar tulis yang disalin di tengah-tengah masyarakat. Kalau kami yang Muslim juga demikian, kami pelajari ya bahwa saya ada yang namanya pesantren, kalaupun seandainya waktu itu belum bisa membaca terjemahan dari huruf Arabnya, bahasa Arabnya, setidaknya kami menghafalkannya. Ya, kalau dalam bahasa Resnik di tahun 1977 yang disebut literasi itu adalah makna yang pertama itu adalah kata Resnik itu sudah disebutkan adalah membaca kitab suci dan kefasihan orang membaca kitab suci. Nah, itu sudah disebut. Nah, ketika kemudian ada pencanangan Presiden Soekarno pemberantasan buta huruf, ya betul itu pemberantasan buta huruf karena kan dengan yang namanya huruf Latin, alfabet Bapak Ibu semua. Tapi sebenarnya di abad 57 ini ya, Bapak Ibu Vincent, saya tarik dulu yang jauh 5 ya, sekitar ya 57 itu kan maksudnya Hindu dan Buddha. Nah itu kitab yang dari huruf Palawa dengan bahasa. Jadi masyarakat saya kalau di Minahasa belum hafal persis ya, walaupun saya ketemu di Kota Manado. Itu adalah Bapak Ibu semua memiliki huruf, termasuk di Papua. Sekian bahasa, sekian huruf, ya. Jadi bahkan puluhan bahasa, bahkan ratusan, ya. Ini penelitian para arkeolog, ya. Apa yang mau saya ceritakan dari sini? Maka adanya anggapan bahwasanya literasi bangsa Indonesia itu rendah, tentu harus kami atur. Karena nanti Bapak Ibu sekalian kemudian dorong keinginan untuk belajar terus, kemudian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebetulan kampus kami dekat dengan Senayan. Ya, kemudian kami berkesempatan mendapatkan mengikuti seminar gratis ya dibiaya dan seterusnya oleh yang menunjukkan betapa dulu ada yang namanya kolonialisme, imperialisme itu adalah karena rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, apa yang mau saya sampaikan dari apa yang saya ceritakan? Anggapan bahwasanya literasi bangsa Indonesia itu rendah, baca lagi dari dorongan-dorongan itu, betulkah bangsaku yang selalu kok dibuli-buli gitu ya, katanya nomor sekian dari sekian dan seterusnya, kemudian sebagai seorang peneliti ingin mencermati, menganalisa, kemudian mengkritisi. Ternyata Bapak Ibu semua, ternyata betul. Bahkan menurut saya waktu itu belum mengenal siapa sebenarnya Jack Gody yang sering dikutip oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dikutip oleh UNESCO. Ternyata Jack Gody
ada yang namanya WAD dan seterusnya supaya semakin luas kita mengetahuinya. Ternyata para antropolog, para arkeolog sendiri sudah mengatakan merupakan satu kesalahan besar ketika membandingkan suatu masyarakat itu tidak literat karena mengukurnya semata-mata dengan pengenalan mereka terhadap huruf alfabet. Ya Bapak Ibu semua ya. Alfabet ya yang kemudian kita tersebar luas sampai kita baca hari ini Bapak Ibu sekalian, itu membutuhkan waktu berabad-abad. Pertanyaannya, apakah ketika orang belum mengenal apa yang disebut aksara, letter, maka kata literasi itu dari kata literatus, ada kata litera yang artinya huruf, dan ada yang kalau tidak salah yang literatus ya artinya adalah seorang pembelajar, learner person, seorang pembelajar. Nah di situ adalah kita mengukurnya dengan huruf alfabet, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua mau sedikit saya beri informasi setelah saya melacak juga. Nanti bisa kita lacak di Perpustakaan Nasional, di koleksi langkah ataupun di Arsip Nasional yang bersebelahan dengan kampus IBD. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika Kongres tahun 1952 di Kuala Lumpur, ataupun kalau di Kuala Lumpur atau di Singapura, karena waktu itu sudah ada modernisasi Kematan tidak menggunakan bahasa Arab untuk beribadah sampai memakai bahasa Turki, maka diperkenalkan huruf Latin itu kepada masyarakat Asia Tenggara. Termasuk Bantu itu dikenal sebagai negara-negara yang kemudian disebut negara-negara Asia Tenggara suatu saat dalam bahasa modern. Ternyata apa? Di situ adalah dorongan untuk menggunakan huruf. Nah, pertanyaan kita Bapak Ibu semua, ketika orang belum mengenal huruf alfabet, ketika orang itu belum mengenal yang disebut aksara atau letter, pertanyaan kita, apakah mereka berarti manusia yang tidak bisa membaca? Nah, ini pertanyaan besar yang kemudian sudah dieksplorasi oleh para arkeolog seperti Jack Goody, Watt, dan lain sebagainya tahun 50-60 itu sudah membangun konstruksi cara pandang tidak bolehnya masyarakat barat kemudian memandang seolah-olah bangsa yang tidak mengenal huruf alfabet sebagai bangsa yang disebut tidak literat. Mengapa Bapak Ibu teman-teman semua? Karena saat itu mereka sudah mengenal yang namanya simbol. Nah, simbol ini kalau kita membaca dalam filsafat ilmu itu bisa dalam bentuk huruf, bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk gambar. Dan ternyata peradaban yang paling lama manusia itu adalah berbahasa, ya Bapak Ibu semua, adalah menggunakan simbol yang namanya gambar. Kalau bahasa kita sekarang di handphone itu Bapak Ibu sekalian, kayaknya manusia modern sekarang lama-lama balik seperti orang dulu, mengenal pakai ikon-ikon, kalau nangis pakai ikon apa oleh bangsa mulai Mesopotamia sampai bangsa Mesir sampai India yang saya belajarnya dulu di SD, India ada Mohenjo-daro, Harappa dari ternyata peradaban itu sesungguhnya justru dari belahan timur. Nah ini Bapak Ibu semua ya, kemudian sampai kemudian mengenal namanya hieroglif ya, kemudian piktogram, huruf paku dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu semua, tidak ada seorang pun ilmuwan yang mengatakan ketika mereka bangsa yang tidak literat. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata kalau menurut ilmunya katanya ya Bu Vinca ya teman-teman yang pergi, kalau pengetahuan bahasa mungkin ada teman-teman profesor, doktor ataupun yang pakar bahasa, ternyata perolehan bahasa kita itu melalui mendengar atau menyimak. Nah, dari proses itu berkomunikasi sudah mulai menggunakan simbol, sehingga ketika kemudian sekarang ditemukan Gua Maros ya di sekitar
Sulawesi Selatan, saya juga belum ke sana, tapi saya ingin sekali ke sana. Ada gua Kars itu gambar yang dicap dalam bentuk cap tangan, gambar orang berburu dan seterusnya. Itu ternyata lebih tua, sekitar 450 ribuannya. Dari sinilah Bapak Ibu, tentunya kita ingin mengangkat kembali bahwasanya sesungguhnya bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa kita ini adalah masyarakat yang literat. Karena ternyata Bapak Ibu semua, yang namanya literasi kemudian termasuk juga sudah diterjemahkan oleh UNESCO maupun juga oleh Kementerian Pendidikan dan berbicara. Bapak Ibu semua, masyarakat sebelum mengenal simbol yang disebut huruf, Bapak Ibu semua, termasuk masyarakat Mesopotamia sampai kemudian yang namanya, saya ketika belajar, ternyata tradisi orasi, makanya disebut orator, Socrates, Aristoteles, Plato, ya, mengajarkan di akademia, itu adalah dengan orasi. Nah, orasi ini sudah termasuk bagian dari proses aktivitas literasi. Saya menyadarkan saya bahwasanya bangsaku, bangsa, penilaian kita di masa modern yang hanya menggunakan instrumen. Nah, ini harapan saya menggugah kekurangan anak negeri kita, anak bangsa kita. Sehingga dari situlah kita bisa mengatakan perlu ditingkatkan. Bukan mengatakan bangsa kita ini rendah. Ketika ada anggapan-anggapan yang sering saya berdiskusi Bu Vinca dan teman-teman dengan istri ya, saya tanya, orang suku Baduy yang saya pernah sama putri saya namanya Kiki, malam besoknya pada mau ke Papua, Bapak Ibu semua disebut sebagai orang yang tidak bisa membaca, memang tidak bisa membaca, tapi batasannya membaca apa? Nah, harusnya begitu, karena penelitian harus objektif. Hanya kita memang secara formal sudah mengukurnya memakai huruf alfabet, Bapak Ibu sekalian. Ternyata masyarakat Baduy punya bahasa sendiri, punya simbol sendiri untuk mereka berkomunikasi. Itu Bapak Ibu semua. Bahkan ketika saya memperkenalkan, ya Bapak Ibu semua ya, saya biasa ingin kalau di komunitas mereka sudah mengerti bahasa Indonesia, Bapak kira-kira ini apa? Pak, saya tahunya ini pokoknya yang kayak kita itu mie lah, gitu. Mereka tahu bahasa mie itu karena kita ada pendata yang memberikan ini, menyebut ini loh yang disebut mie. Saya baru tahu anak-anak yang membawakan barang-barang yang jalan tanpa alas itu, Bapak Ibu semua, sampai ke orang jualan bakso karena sudah dekat dengan terminal. Mereka makan bakso, saya lirik. Mereka ngerti nggak ya namanya uang ada angka 100.000, 50.000. Apa yang mereka kenali, Bapak? Kalau merah ini kira-kira apa? Kalau biru itu kira-kira nilai nominalnya berapa? Jadi seperti itu Bapak Ibu semua, ternyata berdasarkan tulisan para ilmuwan, manusia sejak awal mengenal segala sesuatu, berkomunikasi, berbahasa adalah dengan simbol, termasuk dengan warna, dengan lambang-lambang, dengan gambar. Nah, mereka sudah disebut juga sebagai masyarakat yang literat, masyarakat yang literat, termasuk orang yang berpidato, ya, yang terkenal sebagai orang yang berpidato, orang Romawi, orang Arab. Ternyata di zaman mereka, ketika orang bisa berorasi, itu merupakan satu lambang ataupun simbol kecerdasan mereka. Sehingga saat itu pun belum dikenal tulisan. Baru kemudian mulai mereka mengenal, menuliskan, tapi menulis dan berorasi, ya, ini merupakan dua hal yang beriringan. Jadi satu tidak menegasikan yang lain. Jadi adalah mereka menuliskan dulu, baru kemudian berorasi. Ada saat tertentu berorasi tanpa kemudian harus menuliskan apa semacam skrip ataupun apa semacam catatan terdahulu untuk berorasi.
Jadi dari sinilah Bapak Ibu semua, saya ingin mengawali GPMB dan juga komunitas-komunitas yang lain adalah sebenarnya untuk meneruskan perjuangan panjang bangsa kita. Jadi tentang sejarah literasi sudah kami seminarkan di tahun 2021 di hadapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sudah dibukukan, tinggal menunggu skapur siri dari Pak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya beri judul Cakrawala Literasi Baru. Artinya untuk menyadarkan kita bahwasanya ketika kita 15 tahun anak-anak SMP ada kekurangan pada kecakapan membaca sains dan matematika, maka kita juga boleh mempertanyakan instrumennya, boleh menggunakan pendekatan apa yang dipergunakan, sehingga kita tidak kemudian merelakan diri kita mengatakan masyarakat bangsa kita ini adalah rendah. Kita lihat kalau saya misalnya di Sulawesi Utara, kalau saya lihat di Kalimantan Tengah, dimanapun saya berada selalu ini melihat ada yang namanya museum, yang namanya perpustakaan. Maka leluhur kita telah meninggalkan warisan legacy yang luar biasa yang merupakan bukti sebagai warisan dunia yang terus kita perjuangkan ke UNESCO agar diakui oleh dunia bahwasanya kita memiliki karya-karya intelektual itu. Nah, saya merasa Bapak Ibu semua tadi kalau Pak Kepala, tapi nanti kalau saya yang live, slide-nya mulai, ini nanti bisa buka lapak nanti. Artinya bisa cerita seperti kita ini seminar lala begitu, Bapak Ibu semua. Tapi intinya tadi titipan Pak Kepala Dinas tadi, insya Allah kalaupun Pak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nanti menobatkan Bunda Literasi, maka dari GPMB, dari pengurus pusat hingga provinsi, kabupaten, kota, kebijakannya Bu Fija dan teman-teman yang kebetulan datang menjadi pengurus saat ini, itu adalah misi ketiga GPMB dari 1-2, yang ketiga luar. Itu yang kita terjemahkan. Milestone GPMB ada 3. Pertama adalah pembentukan, penataan, pengembangan organisasi. Yang kedua di program kerja dan strategi minat baca. Bapak Ibu semua, mengapa yang kedua? Karena selama ini ada keluhan Pak Kepala Dinas, Bapak Ibu semua. Ya, secara nasional diadakan Perpustakaan Nasional Indonesia, lembaga memberikan masukannya tentang kebijakan literasi, minat baca, literasi kesejahteraan dan seterusnya. Seringkali teman-teman pegiat komunitas kita itu tidak pernah diperhitungkan. Nah, itu kata-katanya. Tapi kata mereka, sudahlah Pak Jayo, nggak apa-apa. Namanya panggilan yang benar di jalan minat baca, di literasi itu adalah para pejuang di lorong-lorong kesunyian. Biarlah yang penting kita mendapatkan pahala dunia akhirat. Tapi saya katakan, ya itu betul. Tetapi bagi saya sebagai seorang akademisi, tugas kita adalah apapun kegiatannya para pegiat literasi, pegiat minat baca dimanapun di seluruh Indonesia, apapun kegiatannya harus mampu kita lakukan asesmen UNESCO. Nah itu ya, ketika kemarin teman-teman sempat bertanya berapa jumlah perpustakaannya di WA Group ya, Bu Finja ya. Kemudian kita sebutkan 164 ribu jok buku, sanggar buku, rumah baca, taman bacaan masyarakat, dan yang semacamnya, itu belum masuk hitungan. Kita sudah nomor 2 seluruh dunia setelah itu jumlah perpustakaan yang banyak. Nah ini Bapak Ibu Kepala Dinas, jadi nanti saya akan sangat berbahagia sebagai salah satu dari sekian orang yang mencoba mengurus GPMB saat ini adalah teman-teman GPMB siap berkolaborasi Pak Kepala Dinas. Jadi betul-betul nanti berkolaborasi dengan Bunda Literasi mulai dari provinsi Kabupaten. Salah kan ada duta baca di provinsi Kabupaten. Ya, jadi
di slide saya nanti saya akan share, silakan dibaca. Di situ kami sudah membuat gambaran, karena kesimpulan saya tidak mungkin kita mampu menyelesaikan perundungan kita sebagai bangsa yang dipandang rendah literasinya kalau kita bekerja sendiri. Tapi kita harus melibatkan dinas pendidikan, melibatkan dinas perpustakaan dan arsip. Sehingga Pak Kepala Dinas, saya kalau di salah satu daerah diundang mengisi acara minat baca atau literasi, saya sempat bertanya kepada Pak Bupati dan Pak Wali Kotanya, Bapak mohon izin, Pak Kepala Dinas Pendidikan ada? Iya Pak Cahyo, itu sebenarnya harusnya ada, namanya Kepala Dinas kan harusnya hadir kalau ada acara. Tapi karena ini merasa pendidikan itu kalau saya lihat di pasar, di festival itu agak ketemu di sana, agak jalan di sana, jadi kesannya nih seolah kita jalan, ketika jalan ini, oh ini yang kegiatan dari perpustakaan dan arsip. Yang literasi nasional seolah-olah dari Kemendikbud kemudian diterjemahkan yang dimanapun kami berada. Saya ingatkan Bapak Kepala Daerah, Wali Kota, Bupati, daerah GPMB Sumatera Utara, Ibu Gubernur, istri dari Pak Edi Ramayadi, ya, Gubernur kerjaan literasi ini, minat baca ini bukan semata-mata dinas perpustakaan dan arsip, bukan tugasnya semata-mata Kemendikbud, tugasnya semua teman. Sempat ada yang diundang di Kemenko, ya, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK-RI, yang membuat peta jalan literasi. Sehingga harapan kita yang pegiat-pegiat literasi kalau berkegiatan tidak sekedar lomba puisi, lomba mendongeng, tapi kemudian teman-teman yang akademisi, yang ilmuwan, yang profesor, doktor, saya ingatkan kepada teman-teman, kepada Mas Firman, kepada Dr. Firman, mantan ketua TPM yang tahun yang lalu, Mas Firman, yuk yang dokter-dokter, ayo diseriusin, buat penelitian Indonesia ini untuk kita tunjukkan kepada dunia, penilaian itu hanya 1-2 instrumen. Ya, tapi instrumen-instrumen yang lain, saya ini membutuhkan kerja bareng, dinas perpustakaan, dinas pendidikan, Bunda Literasi, Duta Baca, nanti ada Duta Baca Indonesia, ya, yang saat ini dipegang oleh Mas Dolagong, sebelumnya Mbak Najwa Shihab misalnya. Nah, saya bisikkan Mas Gong mau keliling kita 4-5 tahun di sini, ya, akan bisa juga menyelesaikan masalah minat baca dan literasi Indonesia, kecuali kita bersama-sama. Bersama kita bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita. Oke, terima kasih Pak Ketum, Pak Cahyo, ya, sudah memberikan peta pembudayaan literasi, kemudian peta atau roadmap GPMB hingga sekarang ini, dengan harapan Bapak Ibu yang sudah hadir dalam room malam ini bisa lebih luas lagi. Kemudian di satu sisi kami pengurus wilayah Provinsi Sulawesi Utara sangat bersyukur sekali, ya, dan sangat berterima kasih pada Kadis Perpustakaan dan berkesempatan hadir pada malam hari ini, setidaknya sudah mengetahui atau sudah mendapat pencerahan seperti apa GPMB itu. Kemudian dengan harapan juga karena belum semua di Kabupaten Kota, boleh kami informasikan bahwa yang terbentuk di Sulawesi Utara itu baru ada di Bitung, Minahasa Utara, kemudian Sangihe, Minahasa Selatan, Tomohon, Minahasa, dan ada Bolmong, kemudian Boltim, itu pun baru SKB-nya.
belum lengkap, dengan harapan boleh dibantu oleh Bapak Ibu Kadis Perpustakaan yang ada di Kabupaten Kota. Kemudian boleh saya informasikan bisa berdiskusi malam hari ini bahwa kita sangat bersyukur memang kalau dalam unsur TPLD, GPMB itu tidak masuk. Tetapi di sisi lain khusus untuk kita di Provinsi Sulawesi Utara, sebagian besar yang koordinator TPLD di Kabupaten Kota, koordinator TPLD di Kabupaten Kota itu satuan Dikmen untuk SMA SMK. Sehingga program-program yang ada atau gerakan-gerakan yang ada di GPMB itu bisa terimplementasi dan sangat bersyukur sekali karena pihak LPMP berterima dengan program ini. Jadi kita GPMB Sulut luar biasa banget karena saya lihat teman-teman koordinator TPLD menggerakkan banyak literasi transformasi literasi berbasis inklusi sosial itu sedang kami gerakkan juga khusus dengan, kalau boleh kami informasikan ke Pak Kadis juga dengan teman-teman atau Bapak Ibu Kadis bahwa di dua forum ini membuat satu gerakan yaitu Sulut menulis buku ber-ISBN. Awalnya berharap satu kabupaten kota itu ada 100 buku, apakah tulisan buku solo atau antologi dan sebagainya. Tetapi setelah kami melihat bahwa kalaupun hanya untuk profil desa dan kelurahan itu totalnya yang ada di Sulawesi Utara itu ada 1.839 desa dan lurah. Kita bisa bayangkan kalau semua desa dan kelurahan yang ada di Sulawesi Utara membuat buku profil seperti itu kita sudah punya buku 1.000 kan seperti apa. Makanya di gerakan berikutnya adalah gerakan pencanangan literasi daerah. Itu yang sedang kami pikirkan untuk kedepannya. Namun sebelum lebih jauh dari itu, kami akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu boleh sharing atau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan baik terhadap Pak Cahyo maupun terhadap Kadis, silakan. Boleh langsung aktifkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Kadis Provinsi. Ya. Selamat malam Pak Ketua Umum. Malam. Selamat malam Ibu Ketua Wilayah. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Yohanes Bilat. Saya anak buahnya Pak Arsipan di paling utara NKRI, tepatnya Kabupaten Kepulauan Sarang. Kesempatan ini, makasih Pak Kadis Provinsi sharing. Pertama dari Pak Ketua Umum, saya minat baca ini harus proses. Memang kemarin saya sudah baca juga peraturan Kepala Perpusnas nomor 4 2021 tentang Akademi Literasi yang ditantangani bulan Juni kemarin 2021. Nah, terkait dengan jejaring, saya melihat saya setuju dengan
Pak Cahyo tadi, kita lebih baik mau mengevaluasi melihat adapun kalau parameter indeks struktural. Nah, bahayanya kita sangat bisa saja akan terdegradasi oleh karena berbagai aksesibilitas. Namun kalau mau melihat dari kesejarahan, makanya kemarin saya waktu mensosialisasi salah satu juga dalam rangka SWRF, Sangye Writer Readers Festival, itu tahun kemarin kami tentang tadi parameter. Saya bilang manakala kita masih bangsa Nusantara, kami di pulau karena sejarah kami itu pun tercatat tentang kerajaan Majapahit. Itu dan raja-raja kami itu sekolahnya itu sudah sampai ke luar negeri. Bahkan beberapa peninggalan literasi mereka adalah koleksi buku yang ada berbahasa Belanda, berbahasa Inggris. Kondisi katakanlah literasi itu sendiri secara khusus, saya bilang kami ini paling depan dulu ketika Nusantara, karena interaksi kami tidak terbatasi karena masih kerajaan. Tapi tanda kutip manakala kita pada profil kami ini menjadi daerah belakang. Makanya ketika Pak Jokowi punya ide membangun dari pinggiran sampai ke Pak Jokowi, itu adalah pengetahuan atau kecerdasan sejarah ini. Awalnya yang memainkan banyak peran adalah daerah-daerah pinggiran secara komunikasi diplomasi, ya katakanlah, maupun diplomasi keamanan pada waktu kerajaan bisa berkolaborasi, termasuk kami juga itu bagian lintasan dari dinasti. Balik lagi bahwa ketika kita sekarang di Indonesia modern, nah ini parameter kita ini sudah kelemahan pendekatan ini untuk mengukur parameter ini adalah melalui skema-skema jebakan di sini adalah mau mengukur tingkat literasi. Itu daerah pinggiran ini kan lemah akses, belum lemah finansial, kondisi finansial. Maka mohon maaf Pak Kadis Provinsi, kita tahu bersama atau mapping kondisi literasi nasional. Yang maju itu adalah daerah-daerah yang kondisi finansial, ya, kondisi anggarannya cukup lumayan. Kenapa? Karena pemerintahnya mampu berbagi kue untuk mengambil perhatian urusan pemerintah. Minus ini Pak Asripan tahu ini, Sulawesi Utara saja coba lihat berapa tahun, walaupun Kementerian Pendidikan sudah sejak tahun berapa mengambil inisiatif ini, dan ini yang saya lihat melemahnya adalah dari sisi pelembagaan
untuk pemasyarakatan minat baca ini lemah dari Kemendikbud. Padahal sebenarnya basis paling awal ini dari sekolah. Dari sekolah. Mereka punya program 15 menit sebelum KBM. Tapi Ibu Vince coba cek, apakah 15 menit sebelum KBM itu terlaksana atau tidak? Itu tidak. Jadi komitmen integritas dari teman-teman guru, minta maaf saya sampaikan ini rendah. Bahkan banyak buku itu masih di dalam DOS sebagian. Nah di zaman saya itu perpustakaan luar biasa kita mau cari. Termasuk mungkin Pak Kadis Provinsi kan kita dulu keliling perpustakaan. Nah nggak tahu sekarang di era digital ini bendung ini. Artinya saya pernah tantang. Memang di era digitalisasi semua ini gampang mengakses informasi. Tetapi informasi apa yang diambil oleh anak-anak? Apakah mereka lebih banyak kepada referensi-referensi pengetahuan atau lebih banyak kepada mainan-mainan game? Nah, seperti ini. Nah, untuk minat baca ini saya setuju sekali lagi ini gerakan. Jadi harus kita mau ke Indonesia. Kalau disangnya, kalau ini saya sudah ketemu, itu seorang guru ketuanya dan sudah sering ini. Nah, terbalik yang jadi leading sektor karena adalah guru, maka ketua pengarahnya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya pada posisi wakil ketua. Tapi nggak apa-apa, karena saya mau leading sektor ini jauh lebih optimal. Nah, saya berharap kolaborasi ini yang masuk pada skema akademik. Pak Cahyo kan di sini juga nanti ada di samping GLN Gerakan Literasi Nasional, ada perkumpulan literasi dan ada TBM. Nah, ini kapan kita bisa bersatu sehingga kita kumpul bareng untuk melakukan penetrasi kepada masyarakat sambil juga kita lakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah. Memang sekarang mohon maaf sedikit panjang ya, 2024 sebenarnya dari sisi DNA kebijakan ini ada ruang polisi karena salah satu program prioritas nasional adalah SDM unggul, mental. Karena makanya Kemenko PMK seharusnya ini lebih tajam lagi mendorong, terutama di support penganggaran, alokasi anggaran lah, proporsi yang sungguh. Karena kalau kita mau menurunkan sebenarnya, tapi menurunkan kemiskinan, salah satunya adalah meningkatkan kemampuan literasi masyarakatnya. Dalam secara tukang dengan bahan-bahan bacaan. Nah, itu yang saya lihat. Tapi sekarang kan saya sampai bilang membangun Indonesia ini kan, mohon maaf, memang prestasinya luar ekonomi, menstimulus ekonomi, tapi infrastruktur terbangun. Maka kepedulian kita baiknya dalam hal sekali lagi mendorong berbagai upaya-upaya peningkatan literasi melalui minat baca, ya, melalui
TBM itu sendiri, pembangunan literasi masyarakatnya ini betul-betul mendapatkan mendapatkan porsi, mendapatkan karena udah masuk program nasional. Tetapi kan buktinya belum kuat. Kementerian Pendidikan nasional juga banyak keterbatasan. Sehingga misalnya infrastruktur sarana prasarana bahan bacaan, walaupun masyarakat bisa buat TBM, tetapi masyarakat kan juga butuh support. Nah, kami kewalahan, mereka datang ke dinas. Nah, saya bilang, saya sendiri ini sudah 5 tahun nggak pernah dapat anggaran pengadaan buku. Ibu, bahan pustaka mana saya bisa hibahkan kepada kalian? Iya. Baik, Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Yohanes. Ini nanti pertanyaannya dituju. Oh, Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Silakan. Kadis. Ya, halo. Iya, terima kasih Pak Kadis. Ibu Pinjam, saya izin kalau. Ya, silakan Pak Kadis. Ya, kebetulan Pak Kadis lagi mobile. Ini dalam perjalanan pulang. Iya. Silakan Pak Kadis. Menyampaikan. Ya, saya lagi juga. Oh ya. Oke, baik. Yang lain lah, yang lain dulu lah. Pak Cahyo atau kemarin Pak yang Cahyo lain. boleh menanggapinya? Tawarkan dulu ke teman-teman, nanti sekiranya mungkin ada yang terima kasih. Sama beririsan, jadi silakan teman-teman yang ada di Bapak Ibu yang ada di room ini, ada yang mau disampaikan karena ini sudah iya. Ya, halo. Ya, silakan Pak Kadis. Pak Kadis. Pak Kadis Provinsi, silakan. Siapa? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi cukup komprehensif. Potret pengembangan wilayah tentang literasi mewakili Pak Yohanes sini kita cukup dengar, sehingga saya memberi saran begini Pak Cahyo, mungkin dalam hal ini penguatan literasi ini memang secara struktural, secara struktural kelembagaan negara ini, kalau namanya kementerian pemberdayaan perempuan, kementerian perpustakaan ini hanya karena lembaga negara, mungkin dalam hal memperkuat ini lembaga negara perpustakaan ini harus direformasi dengan cara status kelembagaan sebagai lembaga negara menjadi kementerian. Nanti kita sebagai kepala perpustakaan nasional, tapi ini aspirasi ketika kita melihat situasi secara struktural kementerian ini, harus kementerian bisa menggigit program sampai dengan
bawah. Nah, kita ya tidak begitu menggigit dan lain sebagainya. Makanya keberpihakan pun terhadap anggaran relatif kecil dibandingkan dengan yang lain-lain. Oleh penguatan kelembagaan perpustakaan lah. Kalau dia dalam bentuk kementerian, ya, forum, asosiasi dan lain sebagainya ini justru lebih kuat. Itu saja mungkin saya Pak Cahyo saran kalau mulai ke belakang oleh Pak Cahyo tadi. Saya kira ini disampaikan oleh Pak Yohanes ini Betul. dari Nusa Utara. Perasaan beliau ini kita turut antara keberpihakan daerah dalam hal posisi seperti apa. Izin, saya cukup lama mengatur anggaran di daerah karena saya pernah sekda cukup lama. Ini memandang literasi ini kemudian tim anggaran tidak begitu seksi untuk ini bicara tentang rumah sakit, pendidikan, Betul. irigasi, PU, bicara literasi, bicara perpustakaan, apalagi bilang bukunya masih kurang dan lain sebagainya. Ya, Tidak begitu, mohon maaf Gadis. kalau saya subjektif. Ya. Saya kira begitu Pak Cahyo, saran saya. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis. Jadi memang greget banget. Kami juga sebagai pegiat literasi, sebagai komunitas, memang karena dan komunitas yang tidak sempat hadir, pokoknya yang tergabung adalah pendidikan. Jadi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kadis provinsi, memang benar adanya, tetapi tidak juga sinis, karena memang itu kenyataan yang kami yang boleh dibilang, kalau dibilang awam bidang itu, cuma kami sebagai pegiat literasi Indonesia dengan harapan saran-saran dari Pak Kadis menjadi perhatian dengan, ya kami sangat berharap memang kalau di kementerian is oke, tetapi kalau hanya sebagai lembaga negara itu akan jadi tanda tanya besar, dan kementerian bergerak tetapi akan jadi tanda tanya karena mereka berpikir itu tidak seksi seperti saya menanggapi. Baik, mohon izin ya Pak Gadis, Pak Yohanes Pilat ya. Salam kenal dari Sengit. Lihat-lihat apa namanya itu pelabuhan, katanya Pak ini Pak Cahyo langsung aja nyebrang lah, tapi sudah terlanjur tiketnya itu ya. Tapi saya pokoknya insya Allah agak reda sampai ke Sulut. Nanti sampai ke apa di semen Pak Kadis. Ya, seandainya saya ini masih bujang, saya pun ketika mendengar Jayapura atau yang lain, rasanya kenapa teman-teman mengeluh pada di ujung, sama seperti yang disampaikan Pak Yohanes tadi ya, di
lisannya Talaut yang saya dengar dari teman-teman dan seterusnya. Baik, Bu Vince, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Yohanes, yang disampaikan Pak Kepala Dinas, Pak Asri Pandangan, sudah 22 tahun Pak, genap September yang lalu itu di Jakarta. Itu kalau memandang bahasanya kan saya salah satu komponen di Kementerian Dalam cara Senayan dari kampus itu salah begitu ya, secara ini memang Bapak saya sangat sependapat. Jadi memang diantaranya kebetulan saya memang concern di kebijakan publik. Salah satu yang memang menjadi tantangan kita dalam proses-proses perumusan kebijakan publik itu soalan Indonesia ataupun ya daerah urban bias policy. Kita itu selalu melihatnya seolah-olah kebijakan itu semua itu sudah seperti orang kota semua, gitu ya. Jadi yang kata sudah ada sarana ini dan seterusnya. Nah, ini yang juga menurut Jack Body, Watt dan seterusnya tadi beberapa Bapak Ibu silakan disebarluaskan untuk membuka kesadaran kita seorang pendidik di Brasilia bahwasanya dengan pendidikan consciousness membangun kesadaran kita. Nah, Bapak Ibu semua, dari apa yang disampaikan Pak Johan ini selalu memandang seolah-olah Indonesia itu sama. Makanya kan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan itu Indonesia itu dilihat itu semuanya sambung, ada nagari. Saya 6 tahun di Sumatera Barat. Betapa bahwasanya semuanya sama, seolah-olah kalau sesuatu itu tanda petik sampai ke sengketa laut paling bagaimana. Saya di Kabupaten Bogor saja punya rumah cicilan sebagai seorang Bogor seluas itu, Kabupaten Sukabumi yang ada pelabuhan ratus seluas itu, sehingga membutuhkan pemekaran daerah misalnya. Itu pun ada jalan Gronjal, ada jalan Makadam. Saya nggak bisa bayangkan lagi bagaimana daerah-daerah yang lain. Ya kan gitu ya Bapak Ibu semua, itu satu. Terus poin kedua, saya sependapat dengan Pak Kadis tadi. Saya setuju Pak. Saya sebagai anak bangsa yang juga relatif maju, kota pendidikan, ada kampus-kampus dan seterusnya. Ketika saya berada di Jakarta merasakan Bapak Ibu semua bahwasanya isu-isu yang namanya PJN ya nasional begitu ya, itu ya yang saya dengar kalau dari dengan literasi ya, itu kepedulian. Karena memang isu-isu yang justru ini adalah berperadaban, pintu masuk untuk mewujudkan pasaran 1945 hanya pengadaan buku paling seberapa nominalnya dan seterusnya. Ini pendekatan kita yang memang betul Pak Kepala Dinas bisa mengalami. Itu betul Pak. Kami pernah makanya pernah sampai ke Sulut juga di tahun-tahun sebelum kenal minat baca misalnya ya secara formal. Itu di Bappenas. Ketika di Kementerian Lingkungan Hidup Barat pegang kampus
PDN Sumatera Barat 2009 2007 makanya betul-betul memang dokumen-dokumen itu ya, itu betul-betul memang apa yang bisa diberikan yang langsung kelihatan kampungnya yang bisa dibangun apa langsung ya. Tapi bicara sumber daya manusia ya ini ya sampai saya merasakan kata Bu Fitri tadi kami komunitas ya, saya hampir 25 tahun ya bersama teman-teman, ada guru, ada orang tua, siswa, sebenarnya potensi yang sesungguhnya adalah justru di masyarakat. Namun itu sering tidak dipandang. Betul, Stipan, Pak Kepala Dinas, apa yang dapat itu kita harus, karena apa pengaruh utamaan ya pembuatan kebijakan kita sebenarnya memiliki potensi yang kata Pak Johanis tadi itu kan sebenarnya pintu depan kan, pintu depan Indonesia. Tapi ketika kita melihatnya dari soal akhirnya menjadi pintu belakang. Nah, di sinilah memang yang harus dirubah mindset. Makanya tadi saya sangat sependapat Pak Kadis ya, kita pelan-pelan ya kita lakukan untuk Indonesia, yaitu kita memberikan masukan. Betul, saya juga secara keorganisasian ya, organisasi misalnya ya, ya pada tataran tertentu Nado itu perpustakaan provinsi itu apa matahari langsung ke apa almari kerak itu saya ngobrol dengan teman-teman, ada kenalan siapa yang saya bilang ini kan provinsi iya tuh Pak Kadis ya akan untuk pembangunan ya sekian M setidaknya. Nah, itu upaya-upaya ya, sesuatu yang setidaknya kita bisa lakukan. Nah, mudah-mudahan Bu Vince dan kawan-kawan kalaupun nanti ada penobatan, maka saja ya kan dinobatkan Bunda Liter duta baca nanti selempang duta baca provinsi kabupaten kota. Tapi bagaimana peran dan fungsinya yang ada di pengurus GPMP, TBM dan yang lainnya. Itu juga dari Provinsi Jawa Barat itu Mas Imam itu sampai mengatakan, "Iya Pak Cahyo, yang duta baca kan bukan kami yang duta baca semata yang selempang, tetapi siapapun kita yang menggiatkan, Pak Yohanis, Pak Kadis, Ibu Reni, Pak Ari, baca literasi Indonesia, mereka sebenarnya adalah duta-duta baca yang sesungguhnya. Nah ini yang harus dibangun supaya kadang-kadang terlalu administratif. Saya yang belajar administrasi negara, apa rezim kita, rezim administrasi kan Bu Vince ke Pak Kapus, Pak Dr. Adin Bondar itu, saya kadang-kadang juga agak sedikit membisikkan. Yang penting bagaimana setelah penobatan itu kita mau apa dengan Bunda Literasi, mau apa nama orang, pidatonya Pak Kepala ketika pengukuhan 27 paling dalam, kata beliau, jangan sampai jadi adalah para pejuang yang harus menabuhkan genderang perang memperjuangkan literasi Indonesia. Nah itu menurut saya. Jadi saya
ini memprovokasi kebaikan saja sebagaimana Pak Kepala Dinas dan Pak Yohanes ya. Pak Yohanes, pokoknya saya ke Sulawesi Utara ya. Iya, ke saya. Jadi urusan pulangnya itu gampang diatur, jadi kan hanya 2 malam 3 hari. Ya kita nanti yang penting saya nginep di mana. Biasanya kalau di Sumatera Barat kalau uang terjadinya di Sumatera Barat saya nginepnya di tempat penitipan anak. Enggak di hotel. Ya teman-teman bilang, "Iya Pak, ini Pak Cahyo segala waktu ingin udah habis Pak," gitu. Tapi kalau kita pegiat kan kita bisa tidur di mana. Saya sudah ditawari waktu di Manado itu oleh Mbak Dila. Ya. Ke Pulau Mana ya. Orang tuanya sebagai seorang pembina masyarakat. Seorang bapak di kampung Arab, begitu kenal saya ketemu di masjid, langsung tahu saya orang dari Malang, istrinya orang asli Malang. Langsung saya diajak sampai ke pinggirannya, ujung-ujungnya sampai ke bandara itu saya sudah bangunan pengusaha segala macam, sampai kemudian saya ditawari Pak Cahyo kalau ke sini Pulau Mana jangan khawatir saya ditunjukkan rumahnya dan sebagainya. Jadi memang kalau berteman Pak Yohanes, ternyata mudah-mudahan saya nanti punya teman Pak Yohanes. Itu saya di Sulawesi Utara seperti kampung saya yang kesekian. Saya sering sampai di 6 tahun di Sumatera Barat kok merasa Pak Cahyo seolah-olah Sumatera Barat menjadi kampung saya kedua setelah Kota Malang dan Kota Jakarta. Yang mudah-mudahan mengalahkan semua keterbatasan. Itu Jack di proporsi karena itu namanya urban bias policy. Itu adalah policy kebijakan-kebijakan yang bias pada model gaya urban dan seterusnya, kemudian mengabaikan keterbatasan sarana prasarana. Kurang lebih demikian. Kalau ada lebih ini tambah ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ketum ya, Pak Cahyo. Sudah banyak menginspirasi kita semua, sudah membuka cakrawala berpikir kita. Apapun yang kita sudah dapatkan, kita sudah dicerahkan dengan cerdas pada malam hari ini. Kita bisa saling bersinergi atau berkolaborasi dengan siapapun juga, yang penting untuk kemajuan Indonesia. Ya, ini ada Pak Barahamin, Ketua GPMB Sangihe. Silakan. Halo. Iya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah lewat 22 menit ya. Memang kita tadi agak telat memulainya. Biasanya kami tepat waktu karena maaf tadi ada sholat ya. Sementara sembahyang, jadi ya oke. Kita sudah melewati 22 menit. Jadi sekali lagi kami mohon maaf Bapak Ibu sudah perhatikan ini kita seru pembicaraannya di lain waktu lagi diinformasikan diingatkan oleh Ketum bahwa nanti ke depannya barangkali di bulan depan akan hadir juga barangkali Ketum atau pengurus pusat lainnya untuk boleh mencerahkan kita juga mengenai GPMB dan literasi pada umumnya gitu ya Bapak Ibu. Sumber kita pada malam ini Bapak Dr. Kesehatan membersamai kita pada malam ini. Sekali lagi sampaikan banyak terima kasih buat